Sudah absen, baik. Kan? Sudah. Sudah, Pak. Mana datang? Tunggu temannya dulu ya. Udah, Bapak ke belakang dulu. Pagi. Kok belum ada yang absen? Baru sendong saja nih. Sudah absen belum? Betul apa salah? Kok nggak ada laporan ya, Mas? Anak-anak. Kok nggak ada laporannya? Pagi, Pak. Yuk, absennya betul apa enggak ini tadi? Sudah merasa absen apa belum? Ini kelas 7 nggak ada semua. Nggak ada yang absen. Sudah, Pak. Ya, sudah 2 kali nyoba. Oh, nggak bisa. Atau ini Bapak yang salah? Sudah, Pak. Betul. Coba lagi, siapa? Ngisi. Kok nggak masuk?
Coba yang latihan, absen dulu ya, satu latihan. Ya Pak, nggak ada yang masuk nih. Sudah Pak. Mana nggak ada nomornya. Apa? Guys, udah guys. Sudah, Pak. Saya sudah 2 kali nyoba. Berbagi lagi nanti. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, Pak. Pagi, Pak. Oke, buka videonya dulu semua. Ini ketua kelasnya siapa? Ketua kelas ada? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Angger. Oh ya, yes. Angger, anak temanmu mana nih kok cuma 13 anak? Ya, mungkin yang lain lagi ada kendala atau apa gitu, Pak. Ya, seperti yang Bapak taruh di GC, materinya adalah Excel. Yang dari SD Pamedi pasti sudah mengenal Excel. Nah, di SMP kita mau mengulangi lagi, ya. Khusus dalam semester 2 ini benar-benar belajar Excel ya. Kalau kemarin hanya sekedar mengenal saja, tapi sekarang kita mau belajar lebih lagi di dalam Excel. Apa fungsi dan kegunaan dari Excel? Ya, bagi yang belum pernah tahu aplikasi Excel, dibuka videonya semua. Kemarin pertemuan pertama kan sudah janji di on semua video. Ayo videonya. Farel. Dibuka videonya semua. Yuk dibuka videonya dulu.
Sudah, videonya sudah, tidak ada yang mau open. Ya, lanjutkan. Jadi, apa fungsi dari penggunaan atau apa itu Microsoft Excel? Ya, kalau di buku cetak kalian itu bab apa ini? Bab 3. Kita masuk di bab 3. Jadi Microsoft Excel itu ada termasuk di dalam sebuah aplikasi pengolah data angka. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Word, walaupun belum begitu banyak. Kalau Word itu pengolah data berupa huruf, ya, huruf, ya, khusus untuk mengetik. Tapi kalau Excel itu di dalam rumpun, di dalam sebuah golongan Microsoft, termasuk di dalam pengolah data angka. Jadi yang diolah adalah angka-angka saja. Berarti kalau gambarnya tidak bisa diolah, Pak, tidak bisa. Hanya dicantumkan gambarnya saja, tapi tidak bisa diolah. Maksudnya tidak bisa diolah, itu tidak bisa dioperasikan matematika. Jadi kalau Excel itu khusus untuk mengolah data angka-angka saja. Ya, data berupa angka. Kalau teks, Pak, nah, teks itu sudah walaupun tidak bisa diolah tapi bisa diatur, ya, walaupun tidak bisa dioperasikan matematika. Jadi khususnya untuk angka saja, ya, terkhusus untuk angka saja. Huruf itu ada penyempurna saja, ya, menambah-nambahi. Jadi mengkhususkan sendiri di Excel itu angka. Kalau Word itu huruf, khususnya untuk mengetik. Jadi tidak, kalau angka bisa dimasuk di Word, bisa, ya, semua bisa dikompil, semua bisa diatur. Tapi untuk khusus ada program khusus, ya, di Microsoft. Kalau mengetik ya masuk di Word, kalau mengolah angka ya masuk di Excel. Begitu, ya. Nah, Microsoft Excel termasuk di dalam program namanya spreadsheet. Jadi pengolah data angka. Jadi spreadsheet itu adalah sebuah program aplikasi khusus untuk mengolah data angka. Jadi Microsoft Excel ada di dalam tersebut, ya, dimasuk di dalam program spreadsheet, ya. Jadi berbentuk, cirinya ya berbentuk kotak-kotak yang begitu banyak. Nah, khusus, ya. Lupa, kalau Excel buat apa saja tadi? Ngolah data angka berupa apa, Pak? Ya, berbentuk tabel-tabel. Ya, Excel langsung ditampilkan sebuah seperti tabel, ya. Bapak share dulu. Ya, kelihatan ini anak-anak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Berupa tabel, jadi berbentuk tabel, kotak-kotak banyak. Seperti ini tabel. Ya. Daftar, tabel itu daftar berbentuk kotak-kotak cirinya. Nah, ini adalah Excel, Microsoft Excel ditandai dengan huruf X warna hijau kalau masuk ke Microsoft
Excel. Ya. Macamnya cuma Excel saja, Pak. Tidak begitu banyak program pengolah data angka. Ya, seperti di buku halaman berikutnya, Excel adalah salah satu yang sering dipakai, ya, yang sudah terkenal. Begitu banyak. Contohnya di sini, apa ini? KS Spread, kemudian numerik, Lotus. Nah, ya, Lotus dulu ada Lotus. Nah, Lotus 123, ya. Namanya Lotus 123. Ini adalah Excel atau pengolah data angka yang paling lama, Lotus 123, ya, sebelum ada Excel. Sebelum ada Excel ini ada Lotus 123, ini yang paling lama sekali, ya, munculnya pertama kali mengolah data angka, khusus angka. Ya. Ini kelihatan ini anak-anak. Sebentar, Bapak kecilkan dulu layarnya. Ya. Kelihatan separuh? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan. kelihatan ini ya. Kelihatan, Pak. Nah, Bapak besarkan. Nah. Ya. Ya. Nah, sebagian yang paling kita konsentrasi yang paling kanan ya, Excel, yang Excel. Jadi nanti kalian bisa pelajari, bukan cuma Excel saja pengolah data angka. Itu banyak di buku sampai berapa ini? 11, ya. Sampai 11 macamnya. Wah. Mungkin caranya berbeda-beda tapi mempunyai tujuan yang sama, hanya untuk mengolah data angka-angka saja. Ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Baik. Untuk tampilan kita mau belajar mengenal tampilan. Bagian yang atas, bagian menu, ini namanya seperti di Word, namanya ribbon. Toolbar di dalam bentuk ribbon. Ribbon itu pita. Pita itu tampilannya yang lebar panjang, ya. Seperti pita lah tampilannya, ya. Di mana di situ ada terdapat kelompok-kelompok toolbar, ya, mulai dari home, insert, back layout, formula, dan seterusnya. Tampilannya hampir sama kalau khusus masuk di Microsoft. Tampilannya hampir sama, fungsinya sama untuk menu-menu yang paling atas, tapi terkhusus ada formula, ya, di mana di Excel ada kolom formula untuk menulis sebuah formula atau rumus, ya. Kemudian ciri-ciri dari Microsoft Excel itu ditandai sebuah tabel, di mana nama-namanya tabel ini, kotak-kotaknya ini ditampilkan seperti tabel, ada namanya anak-anak, yang seperti yang Bapak tandai ini bernama kolom. Ya, kolom. Nama kolom ini sudah tertera di atas, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Ya, kalau sampai Z, kemudian kembali lagi AA, AB, AC, dan seterusnya. Sampai mempunyai nama kolom bernama XFD. Itu sudah kelipatan berapa ini? Banyak sekali. Ya, untuk yang tidur seperti ini namanya garis. Diberi nama sama Excel angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan baris ke 1 juta. 1 juta berapa ini? 50.000. Nah, 48.576 baris. Jadi kolomnya itu XFD sampai kolom XFD, barisnya sampai 1.048.576 baris. Panjang sekali kalau di printer, jadi nggak cukup. Ya.
Jadi besar sekali, ya, lebar, luas dan sangat panjang, ya. Jadi kalau dipenuhin semua, ya waduh nggak bisa ngeprintnya ya berhalaman-berhalaman. Gitu ya, ini tampilannya. Jadi apa yang tadi ditandai apa ini yang panjang ke bawah? Namanya apa? Kolom. Kolom. Kalau yang tidur, Baris. baris. Ya. Kalau kolom mempunyai nama abjad, A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau baris mempunyai nama 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa ngerti ya? Jadi ada kotak-kotaknya, berarti ada namanya. Nah, jadi kotak ini apa namanya, kotak ini apa namanya, kotak ini apa namanya. Untuk memberi nama, ya, ini namanya disebutkan kolom dan barisnya. Jangan kebalik, baris dan kolom, salah. Ya. Menyebutnya kolom dulu baru baris. Ya. Kolom dulu baru baris. Ya. Kolom apa, baris keberapa. Ngerti? Jelas? Ngerti ya? Kalau ini namanya apa? Kolom apa, baris keberapa? Kelihatan apa enggak? Kolom D baris Kolom D ke-6. baris Kekecilan ya? D baris ke-6. Ya, kolom D baris ke-6. Kalau ini? Kolom F baris ke-10. Ya, kolom F baris ke-10. Jadi singkat saja, nggak usah disebutkan kolom F kok baris, nah nggak usah, langsung F10. Ngerti ya? Jadi nggak usah sebutkan kolom dan baris, tapi langsung sudah tahu kalau semua mengerjakan pakai Excel berarti F, kolom F berarti F, baris 10 ya 10 gitu aja ya. Kalau ini F10 disingkat. Kalau ini C5. C8. Kalau ini F9. Kalau ini D3. B3. Ini E18. E18. Jadi ada nama-nama satu kotak yang punya nama sendiri-sendiri. Ya. Kalau enggak tahu ini ada jawabnya ini. Ya kolom. Nah, ini E18. Kalau enggak tahu ya ini ada ditunjukkan sama Excel-nya. E18 di situ. Nah, ya, ini kotak-kotak ini namanya sel. Ya, sel. Ya. Apa itu sel? Yaitu nama sebuah kolom dan baris atau pertemuan kolom dan baris. Itu namanya sel. Mengerti? Ya. Kolom dan baris, pertemuan dari kolom dan baris. Itu namanya sel. Nah, kemudian ada seperti ini namanya. Nah, ini namanya range atau kalau ditulis range, ya. Ditulis range, bacanya range atau daerah atau arsiran atau kumpulan. Nah, jadi kalau range itu adalah kumpulan dari beberapa kotak. Kotak ini apa namanya tadi? Sel. Sel. Berarti kalau begini kumpulan dari beberapa apa? Beberapa sel. Beberapa sel. Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel. Mengerti? Jadi kalau satu kotak ini namanya sel. Kalau banyak begini itu namanya range. Kumpulan dari beberapa sel itu namanya range. Ya.
Kalau satu kotak ada namanya, range ini juga pasti mempunyai nama. Range-nya apa? Ya, mulai dari atas sampai bawah. Atau dari sini ke sini, ya dari sini ke sini itu range-nya. Namanya apa, Pak? Kalau di situ cuma ada nama B5. Jadi yang ditunjuk adalah awal dan akhir. Ya, sel awal sampai sel akhir. Ini sel apa? Ayo, satu kotak ini loh. Sel apa? B5. B5. Kalau yang belakang? H5. H5. Jadi nama range ini adalah B5 sampai dengan H5. Jelas? Mengerti? Kalau begini, ini sel apa? Yang atas? D2. Kalau yang bawah? D19. D19. Jadi nama range ini adalah D2 sampai dengan D19. Jelas? Mengerti ya? Loh, banyak begini, Pak. Nah, namanya bukan begini, tapi langsung serong, pojok begini. Nah, ujung kiri atas sama ujung kanan bawah namanya. Ini selnya apa? C3. C3 sampai dengan H16. H16. Jadi range ini mempunyai nama C3 sampai dengan H16. Ngerti? Ngerti ya? Nah, bentar Bapak besarkan. Sampai besar begini. Biar kelihatan. Nah, untuk memberi nama ini, kalau ini ya berarti A1, A2, ini B3 dan seterusnya. Kalau begini B2 sampai D6. D6. Nah, penulisnya adalah seperti ini. Ya, Pak, ini ya. Ini Bapak kasih warna kuning saja. Nah, namanya adalah D2 sampai dengan itu di dalam Excel diberi tanda titik 2 ini. Ya, tanda bagi. Ngerti ya? Sampai dengan D6. Jelas ya? Jadi nama range ini yang kuning itu B2 titik 2 D6. Ini artinya bacanya kalau titik 2 itu sampai dengan. Mengerti ya? Jadi tanda titik 2 ini ya, itu artinya sampai dengan. Ya, sampai dengan. Bentar. Aduh, haus Bapak. Nah, mengerti ya? Kalau begini, Bapak kasih warna hijau. Nama range-nya apa itu? A4 sampai B12. A4 sampai B12. Jadi A4 sampai dengan B12. Nah, ngerti ya? Kalau begini, Bapak kasih warna apa? C7 sampai E13. C7 sampai C7 sampai E13. 13. Ingat 13 ini. Ya, 13. Kalau ini 7. Ngerti ya?
Bisa ngerti anak-anak? Ngerti ya? Ya, Pak. Siapa Bisa. yang tanya dulu sih? Jadi tanda titik 2 ini artinya sampai dengan. Itu namanya range. Kalau cuma satu kotak ya langsung sebutkan saja A2. Itu saja. Bisa? Bisa? Jadi Bisa, Pak. bagus ya. Bisa, Pak. Nah, ini C7 sampai E13 dikasih warna. A4 sampai D12 dikasih warna. D2 sampai D6 dikasih warna. Nah, tugasmu yaitu memberi warna yang sudah Bapak tampilkan di Google. Nih. Nah, kelihatan? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Nah, nomor 1. Kelihatan, Pak. Berilah warna B3 sampai dengan D9. Warnanya apa, Pak? Sembarang. Ya. Ini Bapak kasih tanda koma, berarti itu adalah batasnya, ya. Beri warna B3 sampai D9, koma. Beri warna C3 sampai D3, koma. Beri warna C6 sampai D6. Kalau tidak ada titik 2 berarti itu satu kotak atau sel kayak gini, ya. Koma, G4, koma. Berarti G4-nya dikasih warna, koma. G6 dikasih warna, G9 dikasih warna. Warna yang sama. Kalau begini yang koma-koma berarti warnanya beda. Tapi kalau sampai dengan, kalau titik 2 tadi tandanya apa? Sebuah range. Ngerti ya? Berarti itu warna yang sama. Ngerti? Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Paham, Pak. Ada yang Ngerti, ditanya Pak. memberi warna. Mengerti, Kalau sudah mengerjakan memberi warna ini, coba di screenshot, nah ya, ditaruh di bawahnya sini, atau di sini juga boleh. Pokoknya ada screenshot hasil dari mewarna sebuah sel dan range. Jelas? Ditaruh di sini. Bisa ngerti? Bisa, Pak. Ya. Ada yang ditanya? Bisa, Pak. Simpel-simpel saja dulu belajarnya. Minggu depan yang lain. Ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada? Bisa dicoba, dilaksanakan. Bisa enggak? Oh iya, Bisa, Pak. sebelum membuat seperti itu, Bapak lupa ini. Kalau mengerjakan di Excel ya, mengerjakan di Excel. Kalau di HP Pak, waduh, apa ya kalau di Excel, di HP? Ya, ada namanya batas-batas ini. Kok hilang? Nah, batas-batas ini, ya, satu kotak ini ada batasnya.
Berarti satu kotak ini bisa diatur anak-anak. Ya, bisa diatur ini. Ada batas kolom A dan B, ini ada garis. Kalian bisa geser-geser begini. Ya, bisa digeser-geser. Begitu juga dengan baris. Nah, bisa digeser-geser. Nanti ya. Kalau mau banyak, sebelum nanti memberi warna supaya nggak terlalu panjang, kolomnya dikecilkan seperti ini ya, sesuai kebutuhan kalian. Supaya nggak lebar-lebar begini. Kalau sampai Z sampai kelamaan Pak. Oh ya sudah. Kalian pakai ini aja. Di blok semua atas ini A, B, C, misalkan A sampai 10 kolom. Kemudian di menu format ini ada nomor format, mana format? Editing. Cell. Nah ini format. Format. Diklik lebar kolom. Pencet dikasih nilai 4. Ini pixel. Oke. Yang kecil sendiri. Bisa? Lagi ya. Bapak ke sana. Misalkan K sampai M. Diklik kanan. Mungkin bisa. Klik kanan. Oh ini. Kolom lebar. Lebar kolom. Diklik. Sama tampilannya. Nilai 4. Oke, dan seterusnya. Bisa anak-anak? Kalau pakai Bisa, Pak. Microsoft Excel kalau di komputer. Ya, kalau pakai Google Sheet ya kesulitan kayaknya. Ya dicoba-cobalah. Bisa ya? Bisa anak-anak? Sebelum memberi warna tugasmu tadi, dikecilkan seperti ini dulu. Supaya nggak terlalu lebar-lebar nanti hasilnya. Fotonya nanti terlalu lebar. Bisa? Bisa, Pak. Bisa dimulai Bisa, Pak. mengerjakannya? Bisa, Ada yang Pak. ditanyakan dulu? Bisa, Pak. Kita mengenal sel dulu. Range dan teman-temannya. Oke, ada yang ditanya? Kalau Anda ada, selamat mengerjakan. Nanti kita kumpul lagi jam kurang 15 menit ya. Jam 9.15. Kita masuk Google Sheet lagi, Google Meet lagi, baru kita tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Bapak bisa jawab. Bisa ngerti? Oke, selamat mengerjakan. Boleh ditinggal kelasnya dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 9.15. Selamat mengerjakan. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Ku- Ada yang bisa? Saya masih mau kirim, Pak. Mengkirim? Ya, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Per? Bingung? Bingung, Pak. Cara memberi warna bisa? Bisa, Pak. Nah, berarti sudah tahu sel-sel, range. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Sebelum kita tutup. Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti sudah ngerti ya.
Siapa yang bukunya belum diambil? Kok masih banyak di kelas? Di kantor? Sudah semua tak? Oke, sudah. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan materi untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan mendadak ya silakan dikirim di grup kelas kalian, ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sudahi pertemuan hari ini. Coba siapa yang mau berdoa ini? Mana ketua kelasnya? Tidak ada ketua kelasnya. Ya, Mbak Olip aja wes yang siap berdoa itu kayaknya. Ayo Mbak Olip. Duh. Oke, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Nggak dengar? Dalam doa. Ya, yang keras tak? Iya, Pak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan menutup kelas TIK kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati Pak Dri dan ilmu yang beliau berikan bisa menjadi bekal untuk kami. Tuhan, ada banyak pelajaran yang akan kami hadapi nanti Tuhan. Sampai siang nanti kiranya Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Olip. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini tentang Excel. Tuhan Yesus memberkati. Boleh ditinggal kelasnya sampai mata pelajaran yang lain. Dadah. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oh iya Pak, saya mau tanya, itu terakhir dikumpulkannya itu 12 Nanti malam ya? malam selesai. Oh, oke Pak, Ya. terima kasih. Ya. Iya, jadi. Ayo sopo? Tukang taksi. Ya,